kemudian uh, riset gap yang atau penerjemahan riset gap dalam penelitian tafsir itu lebih kepada ruang kosong dalam kajian tafsir yang belum diteliti, belum diperdalam, atau belum dijelaskan secara memadai oleh penelitian terdahulu. Ya. Nah, maka di sini kuncinya adalah literatur review ya, yang beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Walaupun waktu itu yang malam-malam itu kalau saya yang malam-malam itu yang. Nah, artinya kuncinya adalah dalam menelusuri penelitian-penelitian terdahulu atau literatur review. Ya. Nah, karena kata kuncinya adalah ruang kosong atau eh, apa namanya sebuah apa bidang ya, sebuah entah bidang entah bagian dari satu bidang karena kita di bidang tafsir yang di sana memuat ber, berbagai bidang, banyak bidang, ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir sendiri, ada dalam ilmu Quran ada berbagai bab. Artinya dari sekian sub bidang dalam bidang tafsir itu yang belum diteliti ya, atau belum diperdalam ya, atau belum dijelaskan secara memadai. Secara memadai itu mungkin apa belum dianggap belum lengkap ya, karena ada sesuatu yang masih tertinggal. Entah itu metodenya, teorinya, atau apa ya, nanti kita akan lihat. Nah, maka itulah yang akan menjadi atau menentukan riset gap Anda. Nah, artinya apa? Artinya ketika Anda menelusuri uh, penelitian terdahulu, ya, yang nanti berupa tesis, jadi tesis-tesis, makanya dulu ada tugas literatur review tesis gitu ya, literatur review artikel, itu diantaranya untuk menggali atau untuk melatih ke apa keterampilan atau kompetensi untuk melacak penelitian-penelitian terdahulu. Nah, utamanya yang dilacak dari penelitian itu adalah pertama weakness of past finding ya, atau penelitian terdahulu yang masih atau hasil penelitian lama yang menurut Anda masih lemah. Gitu ya. Jadi apa yang sudah ada sekarang ini, maksudnya Anda mau meneliti tema, misalnya tafsir tematik, lalu tematik terkait apa? Misalnya kalau yang perempuan gender gitu, ya, tema-tema gender. Maka secara prosedur ya, yang mau meneliti tema gender itu artinya Anda sudah harus punya semua ya, apa yang sudah ditulis terkait gender. Artinya tesis, semua tesis tentang gender itu Anda harus data, Anda harus catat begitu ya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan juga bahwa artinya Anda harus punya effort lebih ya dibanding peneliti sebelumnya, misalnya kakak kelas Anda, baik di IKI maupun di kampus lain yang sudah lulus, misalnya yang lulus tahun kemarin, itu Anda secara natural itu punya beban lebih. Kenapa? Karena tentu Anda semakin panjang rantainya untuk melacak penelitian tentang gender ya dari tahun 2000 berarti yang lulus tahun kemarin berarti 2024 gitu ya sampai yang pertama kali ya berarti sampai ya, pertama kali prodi tafsir
atau lulusan pertama kali prodi tafsir gitu ya. Ya, misalnya prodi tafsir kalau secara nomenklatur itu kalau nggak salah 2012 ya, nomenklatur yang sekarang ini, ya, prodi-prodi yang sekarang ini. Ini saya 2012, lalu kalau kami di IKIM baru menerapkan di 2016. Ya, di UIN mungkin ya hampir sama, mungkin 14, mulai 14 lah kira-kira. Artinya Anda harus melacak minimal, minimal lah ya. Karena kan sebelumnya sudah ada prodi tafsir hadis ya, yang itu ada unsur tafsirnya, ya, yang kemudian sudah diganti sejak tahun 2014. Jadi peraturan tentang prodi-prodi sekarang ini keluar tahun 2012, implementasinya 2014. Nah, sementara kami di IKI baru mengimplementasikan 2016, ya tentu berjenjang. Gitu. Artinya minimal Anda melacak tesis tentang gender dari sejak 2014. Ya. Tetapi kalau ini lagi ya tentu yang uh, magister tafsir hadis pertama atau paling enggak kalau di UIN kan belum ada mungkin waktu tahun-tahun itu ya tahun-tahun 2014 mungkin belum ada karena semua pasca sarjana di UIN pada tahun-tahun itu masih menggunakan apa prodi studi Islam ya. Artinya lintas disiplin tapi ada yang menulis tafsir. Artinya Anda harus melacak itu. Jadi semua judul tulisan ya, tesis tentang gender itu tidak boleh tidak di data di apa ditulis yang sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya contohnya gitu ya. Nah, artinya Anda harus punya satu file pengumpulan data. Nah, nanti saya berikan contohnya ya. Yang di situ memuat semua tulisan tentang tema yang mau Anda teliti. Nah ini nggak boleh nggak dilakukan. Kenapa? Karena Anda harus memastikan ya, ada weakness-nya. Jadi kelemahan yang sebelum-sebelumnya apa. Gitu. Jadi Anda harus tahu semuanya. Ya tentu tahu itu tidak harus baca semua kan. Yang penting yang dulu pernah saya sampaikan, yang penting di abstraknya, metodenya, hasilnya apa. Nah itu yang didata. Gitu. Lalu dari situ Anda menentukan, oh ini yang kurang apa. Gitu. Nah tentu ini memerlukan apa? Jadi sebelum Anda menulis tesis itu sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yaitu tadi mengumpulkan lalu menganalisis apa yang kurang. Gitu ya. Kan menentukan apa yang kurang ini kan Anda harus menganalisis ya, tidak mungkin tidak. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah what is expected knowledge atau apa yang kira-kira bisa akan saya berikan, ya, akan bisa saya berikan pengetahuan apa yang bisa saya berikan dalam penelitian ini. Ya. Jadi setelah Anda menganalisa ada kelemahan, maka tentu eh, ekspektasinya adalah Anda menambal kelemahan itu, gitu kan? Menambal kekurangan itu. Ya. Nah, ketika menambal kekurangan itulah akan muncul ya teorinya tentu ya seharusnya muncul hal baru ya atau informasi baru atau pengetahuan baru gitu ya. Setelah Anda menambal kekurangan yang Anda klaim terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, inilah gap ya, atau apa namanya ruang kosong itu. Nah, artinya tentu sebuah tulisan tesis ya harus bisa melahirkan sebuah pengetahuan baru. Ya. Oke. Baik.
Jadi pertama witness, yang kedua pengetahuan apa yang bisa Anda berikan. Itulah research gap dalam kajian tafsir. Nah, secara umum munculnya research gap ini ada tiga ya, secara umum ya, nanti bisa ditambah ya. Yang pertama adalah ayat atau tema atau isu masih ada kemungkinan tema-tema yang belum dikaji ya. Khususnya tema-tema dengan fokus kajian linguistik itu masih sedikit. Ya, tapi minimal di pendekatan itu, ya. Pendekatan tertentu ini. Ini yang mungkin bisa celahnya di sini atau gap-nya di situ. Misalnya tema-tema tentang gender ya. Itu eh, mungkin pendekatan beberapa penelitian belum dilakukan. Yang pasti pendekatan sosial sudah kan gitu ya. Pendekatan teologi apalagi sudah, apalagi pendekatan apalagi gitu. Nah, itulah yang nanti Anda ketika mereview ya, mereview penelitian sebelumnya itu datanya itu diantaranya itu teorinya apa, misalnya tesis tahun berapa dari Win mana, judulnya apa, ini menggunakan teori apa, pendekatan apa. Nah, nanti ketika Anda misalnya tadi kembali ke gender tadi ya, misalnya dari tesis gender Anda menemukan katakanlah 100 misalnya. Dari 100 itu temanya apa saja dipetakan, lalu pendekatannya apa, teorinya apa. Misalnya, oh ternyata tema misalnya eh, gender yang berkaitan dengan peran domestik misalnya, peran perempuan di ranah domestik. Itu dari 100 itu 15 yang berkaitan dengan peran domestik misalnya. Lalu dari 15 itu baru ada 5 pendekatan. Jadi ada pendekatan apa yang belum. Nah, itulah yang belum, itulah yang menjadi peluang Anda atau gap yang menjadi peluang bagi Anda untuk bisa mengisi gap itu. Artinya melaksanakan penelitian dengan pendekatan yang belum dilakukan. Nah, itu yang yang nanti ketika memetakan ya dulu yang saya berikan adalah uh, apa mapping penelitian gitu ya, pemetaan penelitian. Nah, itu pendekatan apa yang belum? Itu pasti ada. Jadi kan nanti kan gender bisa tema besarnya gitu ya, gender. Lalu dari gender itu spesifiknya apa? Apakah pemimpin perempuan? Apakah peran perempuan di wilayah publik? Peran perempuan di wilayah domestik? Ya, atau apa namanya? Peran sosial perempuan dan sebagainya. Dari sub-sub tema gender itu, apa pendekatan apa saja yang sudah dilakukan? Nah, yang belum itulah yang menjadi peluang Anda untuk Anda lakukan. Nah, artinya di situ juga, jadi jangan sampai mengulangi. Jadi temanya sama, sub temanya sama, pendekatannya sama. Nah, ini jangan sampai. Minimal di pendekatan yang berbeda. Jadi tema bisa boleh sama. Tema gender, tema besarnya. Lalu sub temanya pemimpin perempuan. Bisa sama, mungkin sudah banyak juga.
Tapi pendekatannya inilah yang bisa dijadikan peluang. Misalnya pendekatan tafsir Makossidi misalnya, atau pendekatan semiotik misalnya gitu, atau semantik. Nah itu yang bisa diperdalam. Itu yang pertama ya. Jadi ayat atau tema atau isu tertentu belum dikaji dengan pendekatan tertentu. Nah, kalau sudah dikaji tadi hitung-hitungannya begitu ya. Ayat, tema, isu sepertinya semua atau hampir semua lah ya sudah dikaji, sudah ditulis, diteliti. Tinggal yang sudah itu pasti ada pendekatan yang belum dilakukan. Nah itulah. Dan yang kedua adalah ada konteks sosial baru yang muncul. Ya, tentu ini mengikuti apa? Mengikuti tren. Ya, tren itu ya diantaranya ya dengan membaca literatur juga pada akhirnya ya. Atau paling tidak dari kebijakan kementerian atau pemerintah. Kalau sekarang misalnya kurikulum cinta gitu, berarti ada peluang tuh misalnya meneliti gender dengan menggunakan uh, konsep kurikulum cintanya kemenak gitu ya, misalnya gitu. Atau sekarang ekologi, ya, gender, digitalisasi itu. Artinya ketika ada konteks sosial baru ya, yang muncul itu bisa menjadi peluang gitu. Jadi tema-tema lama yang sudah pernah ditulis, Anda tulis kembali dengan mengikuti konteks yang baru itu. Ya, moderasi beragama. Artinya mengikuti tren-tren di dalam entah di kebijakan pemerintah, di kementerian. Ya. Biasanya kalau sekarang ketahanan energi misalnya gitu. Uh, jadi peran perempuan dalam ketahanan energi perspektif tafsir misalnya gitu ya. Nah itu menjadi peluang gitu ketika setiap ada uh, apa namanya permasalahan sosial yang baru. Dan permasalahan sosial itu kan hampir sama ya dengan tema-tema tadi. Itu kan berulang begitu ya. Minimal hanya casingnya berubah gitu. Seperti kurikulum cinta itu kan casing baru dari moderasi beragama yang tahun berapa itu yang pas Menteri Lukman Hakim Saifuddin itu ya. Tahun berapa itu? Sepertinya periode kedua Pak Jokowi ya 2019 kalau nggak salah. Itu kan buku yang ditulis oleh beliau dalam moderasi beragama. Itu kalau kita lihat ya hampir isinya dengan kurikulum cinta sekarang itu hampir sama artinya dengan pendekatan cinta itu kita mencintai apa orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda itu ya hampir-hampir ada kesamaan lah. Gitu. Artinya konteks sosial pun sebenarnya bisa jadi dia hanya berulang ya, seperti bullying itu kan berulang nanti misalnya agak agak redup nanti ke depan kalau ada kasus lagi ini lagi gitu ya. Nah, tapi itu tidak masalah ya selama tadi artinya kombinasi antara literatur review dengan mengikuti tren terbaru itu harus harus kepekaan itu ya, harus harus dilakukan. Kepekaan menangkap tren-tren sosial, tren-tren di masyarakat yang muncul itu juga penting. Kemudian yang ketiga adalah metode dan teori tafsir yang dipakai selama ini memiliki keterbatasan atau tidak memadai sehingga perlu metode atau teori baru. Jadi yang ketiga ini faktor analisis Anda ya. Ketika membaca literatur review lalu Anda menganalisis oh metode misalnya ya tadi kembali ke contoh tafsir gender ya. Oh metode tafsir gender yang selama digunakan menurut Anda itu hanya terbatas misalnya untuk perempuan di perkotaan. Sementara metode ini kalau diterapkan di perempuan pedesaan kurang tepat misalnya.
Nah, kemudian maka Anda mengenalkan atau mencoba menggunakan metode baru atau teori baru. Ya. Nah, artinya kalau yang ketiga ini memang harus analisis. Analisis apakah metode atau teori yang itu sudah memadai atau belum, ya, ada kekurangan atau tidak. Nah, itu tentu Anda harus dituntut punya kemampuan, gitu ya, kemampuan untuk menentukan apakah itu Anda anggap masih cukup atau tidak. Nah, ini kira-kira bagaimana cara ya menggali riset gap. Lalu apa itu aspek-aspek riset gap? Artinya apa? Artinya eh, apa namanya? Ruang kosong apa yang atau peluang dari aspek apa ruang kosong itu bisa muncul? Ini kalau di sini terus 6 bisa nambah. Tentu ini salah satunya. Pertama metodologinya, metodenya. Ya, barangkali dari tadi misalnya Anda menemukan 100 tesis, lalu dari 100 itu 20 yang sesuai dengan subtema, jadi 100 tesis dengan tema besar gender, lalu 15 tesis dengan subtema pemimpin perempuan. Misalnya. Nah, dari 15 itu Anda analisis, oh ternyata ada metode yang kurang. Jadi ada metode penelitian atau subtema pemimpin perempuan itu uh, belum diteliti dengan menggunakan metode apa. Gitu ya. Nah, sekali lagi tentu ini menentukan ini juga tidak mudah kan, harus menganalisis dengan teliti. Lalu teori dari 15 tesis dengan subtema pemimpin perempuan ini kok teorinya ada yang belum menggunakan teori eh, apa misalnya teori semantik misalnya. Nah, maka Anda menggunakan semantik. Ya, semantik itu nanti artinya akan menganalisis apa misalnya dari mar'ah, jadi kata per kata gitu. Nah, ini teori apa saja yang belum digunakan. Kemudian yang ketiga konsep. Eh, ya bersama dengan teori, artinya Anda perlu melacak teori. Jadi misalnya dari 15 tadi ya, oke, ya, teori, jadi dari 15 ya, ngomong. Dari 15 ini baru misalnya baru menggunakan 3 teori. Maka mungkin ya. Maka masih ada peluang teori apa yang bisa digunakan misalnya. Nah, itu juga tentu harus jeli ya di dalam melaksanakan literatur review. Konsep juga sama atau perspektif. Nah, kalau perspektif ini yang mudah, biasanya eh, misalnya dari 15 tesis yang membahas subtema perempuan, ini perspektifnya atau dari perspektif siapa? Nah, tinggal mengganti perspektif misalnya tafsir kontemporer gitu. Ini yang sering terjadi gitu ya. Karena sangat mudah gitu. Jadi, oh yang 15 ini misalnya pun berarti kan terukur tuh, dia hanya
baru menggunakan perspektif dari 15 kitab tafsir. Berarti masih ada beberapa kitab tafsir yang belum dijadikan perspektif. Nah, itu peluangnya besar ya. Atau perspektif tokoh gitu. Itu juga sama. Kemudian populasi. Ini biasanya kalau apa, riset lapangan seperti survei ini seperti survei. Jadi kalau yang sebelum ini surveinya adalah untuk para katakanlah mahasiswa misalnya, kalangan mahasiswa. Tapi belum ada nih populasi yang menyentuh atau penelitian yang populasinya adalah masyarakat petani misalnya. Nah, itu bisa menjadi gap. Artinya dari yang sudah ada itu judulnya bisa sama, temanya sama, subtemanya sama. Nah, tinggal populasinya yang berbeda. Itu itu bisa. Tapi sekali lagi tentu tidak semudah gitu ya. Tidak semudah mengganti populasi karena nanti harus dalam proposalnya harus diberikan argumentasi mengapa populasi ini yang dipilih kan gitu ya. Jadi termasuk mencari perspektif berbeda juga tidak sekedar merubah ya. Tidak sekedar merubah nama tokoh atau nama kitab tafsir gitu. Tapi nanti harus punya argumen yang relevan. Lalu yang keenam implikasi ya. Jadi bisa jadi temanya sama, subtemanya sama, metodenya sama, teorinya sama, tapi yang berbeda implikasinya. Jadi misalnya Anda carilah tesis yang bicara implikasi. Jadi tafsir apa, lalu bicara implikasi. Di situ implikasinya apa? Nah, Anda lalu ingin merubah implikasinya ke bidang apa? Kalau itu bisa, ya, kalau Anda bisa melakukan, itu sudah cukup gitu. Sudah bisa dianggap sebagai penelitian baru. Ya. Sudah bisa dianggap mengisi ruang kosong atau riset gap. Nah, tentu sekali lagi ini tentu tidak semudah tinggal merubah gitu ya, karena Anda harus mendalami ya, penelitian yang terdahulu itu lalu relevansi dengan apa yang akan kita rubah nanti. Jadi apakah dengan segera merubah perspektif yang awalnya misalnya perspektif tafsir klasik gitu. Lalu berarti dengan merubah perspektif tafsir kontemporer. Apakah bisa gitu? Harus diteliti dulu, harus dianalisis lagi gitu. Jadi ini penelitian sebelum penelitian ibaratnya gitu ya. Harus ada dilakukan itu atau yang disebut dengan apa penelitian terdahulu. Jadi Anda melakukan dulu analisis untuk menentukan apakah riset gap yang akan Anda gunakan itu tepat atau tidak. Nah, ini kalau membaca-baca beberapa literatur ya terkait riset gap ini, eh, apa namanya? Ini paling tidak ada dua dua jalur gitu. Pertama dari jalur literatur review yang tadi saya sampaikan, yang kedua dari jalur riset opportunity. Nah, jadi tujuan riset. Ya. Nah, memang ini teorinya, tapi secara umum kalau itu bisa digabung gitu. Jadi dua jalur ini bisa digabung. Jadi Anda dari pertama dari jalur literatur review, artinya eh, hasil-hasil penelitian terdahulu. Sementara dari jalur tujuan itu akan apa namanya? Kalau dari jalur literatur review itu kan akan memastikan apa yang sudah dicapai sampai sampai saat ini. Ya, sampai saat Anda belum melakukan penelitian itu pengetahuan apa yang sudah eksis sekarang ini. Nah, itu kalau literatur review. Tapi kalau penelusuran risetnya menggunakan jalur research opportunity, maka itu biasanya uh, paradigmanya atau titik tolaknya adalah pengetahuan apa yang belum diketahui.
Misal, kalau pengetahuan apa yang belum diketahui, artinya pengetahuan apa yang belum dihasilkan, yang nantinya akan saya hasilkan dengan tujuan penelitian saya. Ya. Nah, kalau literatur review maka biasanya ya, gap in population, gap in analysis, gap in implication, dan gap in method. Oh, apa namanya? Kira-kira ya ini tentu dari analisis penulisnya begitu ya. Secara umum kalau dari jalur literatur review itu, tapi ini bisa juga dicampur gitu ya, atau digabungkan sehingga semua gambaran gap ini bisa dilacak atau bisa digunakan. Walaupun nanti kemudian paling tidak gap itu akan menghasilkan ya di sini ya yang outputnya adalah pertama adalah konseptual frame. Jadi ada sebuah konseptual frame baru gitu ya yang dia atau new theoretical frame atau kerangka teori baru. Eh, jadi melahirkan ya, konseptual frame yang berbeda dan atau melahirkan kerangka teori yang baru. Nah, tentu sekali lagi eh, apapun ya itu kuncinya ya tetap pada literatur review. Ya, sekali lagi Anda harus benar-benar lengkap gitu. Ya bisa disebut tidak boleh ada yang tertinggal ya dari tesis-tesis terdahulu yang harus kita tulis, kita tulis gitu ya, untuk menjadi data. Walaupun nanti nggak semuanya akan dituangkan di tesis ya, di bagian apa kajian pustaka itu. Tapi sebagai sebuah wawasan itu harus semuanya. Ya. Jadi bisa saya katakan Anda harus tahu semua judul yang berkaitan dengan tema yang Anda teliti. Ya. Lalu subtema, ya. Tema tadi misalnya tema gender, subtemanya misalnya pemimpin perempuan. Apalagi tema apalagi. Itu Anda harus tahu semua. Ini yang kemarin saya gambarkan. Oh, ini yang kemarin saya tugas. Saya pernah ngasih tugas ini belum? Sudah ya? Belum Ustaz. Belum? Belum Ustaz. Oh, belum ya? Ustaz. Oke. Waduh, belum ya? Jadi siapa yang waktu saya tugas ini? Kelas mana tadi? Bukan kelas ini ya. Jadi nanti saya tugaskan ini. Ya. Kelas 1A Ustaz. Iya, iya. Satu A ya sudah ya. Iya Ustaz. Yang di Ya, jurnal. yang di jurnal ya. Oke. Ya ini paling tidak ini adalah sebuah file. Ya. Kalau dulu kan kita manual ya. Kita manual, kita tulis gitu ya. Nah, ini saya jadikan satu file. Ya. Jadi mungkin nanti untuk tugas pertama literatur review di tiga ini, jurnal, tesis, mungkin disasi nggak usah ya. Kalau mau silakan, tapi nggak wajib. Yang penting tesis, jurnal, dan tesis. Ya. Nah, artinya Anda Kemarin nanti sudah saya akan... sepertinya Ustaz. Sudah ya? Kemarin udah Ustaz. Literatur review Ustaz. Yang review Oh kemarin ya, terkait oke. jurnal atau tesis. Ya, yang kemarin kalau nggak salah karena nggak bisa dikirim ke Siakat itu ya karena Excel ya. Iya Ustaz benar. Lalu, oke oke. Nah, oke nanti maka ini sama nanti yang kemarin baru jurnal tesis ya. Nanti kemudian eh, data faktual, data historis, data ayat. Nah, ini adalah sebenarnya satu file dalam proses pengumpulan data.
Nah, kalau kemarin jurnal tesis sudah, ya nanti berarti minggu depan ini ya, data faktual, data historis, data ayat. Ya. Yang sekali lagi itu berkaitan dengan rencana tema Anda. Nah, memang sekali lagi ini bagi yang rencananya sudah final ini akan sangat baik, tapi kalau masih bingung, nah ini artinya Anda kerja dua kali. Nanti pertama kerja untuk tugas ini, yang kedua nanti akan mengerjakan lagi untuk kalau sudah ketemu tema yang final gitu ya. Akan mengerjakan yang sama. Tapi nggak masalah, artinya tetap bahwa kita memberikan sebuah tugas yang melatih kemampuan Anda untuk apa namanya dalam kemampuan pengumpulan data. Baik. Nah, tadi yang ingin saya singgung adalah soal tadi misalnya artikel ya, artikel jurnal maksudnya. Itu secara logis Anda tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak atau harus ya mengelis semua judul artikel yang sesuai dengan tema Anda. Ya, tentu kan kalau artikel lebih banyak dibanding tesis. Ya. Kan jurnal ada berapa ratus dikali edisi. Ya. Satu kali edisi minimal 7 atau 10, bahkan ada yang 50 artikel. Nah, maka kalau untuk artikel harus yang spesifik sampai ke pendekatan. Jadi tema, subtema, metode, teori, pendekatan. Supaya nggak terlalu banyak. Tapi kalau tesis, ini benar-benar lalu secara logika itu nggak boleh yang ada yang ketinggalan. Artinya nggak ada masukkan di list ini. Jadi tesis di UIN, UIN Araniri, UIN Padang, UIN Medan, UIN Palembang, semua harus masuk list ini. Ya. Ya. Kenapa? Karena untuk mengetahui tadi yang sebelumnya pakai teori apa, pendekatan apa, dan seterusnya. Sehingga Anda dari itu akan tahu, oh, yang belum teori ini. Atau datanya dia cuma populasinya atau datanya cuma misalnya 5 ayat. Sementara tema ini seharusnya ada 100 ayat, dia baru bahas 5. Nah, berarti gitu ya. Jadi populasi, kalau populasi maksudnya adalah jumlah ayat ya kalau dalam penelitian. Nah, itu ya. Jadi eh, ya sekali lagi memang tentu se apa sesuai yang bisa diakses melalui berbagai cara. Tentu di antara yang termudah adalah perpustakaan digital itu ya, atau digilid, gitu. Dijilid. Tentu sekali lagi nggak semua kampus itu mengopen gitu ya, mengopen dijilidnya. Termasuk IGI juga nggak open. Jadi kalau nanti Anda ingin itu bisa minta tolong kepada Bapak Ibu Siti Sulanjari ya, yang petugas perpustakaan untuk hanya karena kita hanya membuka bab satu kalau Anda ingin akses tinggal nanti WA ke Bu Siti Sulanjari supaya Bu link ini jadi Anda sudah mengirim linknya jadi Anda sudah link ini tolong saya diberikan izin akses misalnya, untuk saya download gitu ya. Nah, baru kemudian ditulis. Nah itu sekali lagi itu nggak boleh ada yang terlewat. Kalau memang susah didapat ya misalnya yang dari UIN Aran ini kok dijilidnya sudah terbatas atau apa restrict akses gitu ya. Lalu untuk ke sana juga jauh ya, kecuali yang ada di Aceh itu. Mungkin yang di Aceh pun nggak semua yang di Aceh juga dekat dengan Aran ini ya, mungkin ada yang jauh. Artinya semampu yang bisa diakses ya, tapi kalau selama bisa mengusahakan ya saya sarankan itu benar-benar diusahakan. Ya minimal tahu judulnya, lalu abstraknya ya. Biasanya kalau abstrak saya kira semua bisa diakses. Sehingga bisa tahu metodenya, hasilnya itu kan sama. Nah itu yang nggak boleh lewat, nggak boleh ada yang terlewatkan. Gitu.
karena kalau ada yang terlewat berarti Anda tidak tahu apakah yang tidak terakses itu teorinya apa, metodenya apa, pendekatannya apa, ya. Sehingga Anda nggak bisa mengklaim dong kalau nggak tahu. Anda nggak bisa mengklaim bahwa teori ini belum digunakan, sementara Anda masih belum mengakses beberapa tesis, kan gitu ya. Logikanya begitu ya. Nah, artinya tahapan menentukan gap ini sebagai bagian dari tahapan literatur review ini sangat sangat penting. Nah, ini kira-kira nanti akan berkembang ke data ayat, ya, data tafsir, lalu data pendapat pakar. Ya. Nah, nanti silakan ya. Ini bagian dari file untuk pengumpulan. Baik. Nah, kita kembali ke slide. Oke, oh, oke sebentar ya. Saya sebentar, belakang.
Baik. Lanjutkan. Nah, sekarang terkait bagaimana cara mencari riset gap. Nah, ini sebenarnya sama ya. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini pertama terkait mapping kajian atau mapping penelitian. Artinya sebagaimana tugas sebelumnya ya. Jadi memang harus memetakan. Nah, sekali lagi untuk bisa memetakan harus tahu semua. Gitu. Walaupun tahu nggak harus tahu sampai dalam-dalamnya, tapi harus tahu minimal dari abstrak gitu ya, lalu dari dasar isi. Nah, jadi kata kunci dari mapping ini pertama abstrak, yang kedua dasar isi. Ya. Itu untuk langkah pertama itu harus tahu itu. Jadi kalau untuk ketika menganalisis ya, ketika Anda menulis bab 4 nanti akan perlu lebih dalam lagi gitu ya. Jadi harus tahu isinya gitu. Jadi kalau untuk mapping itu cukup dari abstrak lalu dasar isi. Nah, dalam mapping ini ya ini keywordnya ini memang harus spesifik ya. Jadi tentu sesuai di bidang tafsir. Misalnya tafsir kontemporer, tambahannya tafsir kontemporer, tafsir kontekstual dan sebagainya. Nah, artinya nanti Anda kalau berhasil melakukan mapping ini, Anda paling tidak juga bisa mengetahui peta kajian tafsir di di tema yang sedang Anda jadikan fokus kajian. Nah, itu akan sangat 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 membantu gitu. Kemudian yang kedua, nah ini ya, ini perlu Anda membuat catatan yang rinci. Kalau tadi yang saya berikan di Excel itu hanya yang dasar-dasar saja. Ya. Tapi yang sesuai kebutuhan penelitian ini yang Anda harus tambahkan. Misalnya apa tema yang dominan. Misalnya dari tema gender yang dominan itu apa? Itu yang dominan soal pemimpin perempuan atau soal perempuan bekerja di luar rumah ya dan sebagainya. Jadi Anda akan mengetahui pembahasan apa yang dominan dilakukan pada tema gender misalnya. atau tema apa yang ada yang fokus. Kemudian teori apa yang digunakan. Uh, ini juga penting melacak teori-teori apa saja. Nah, pengetahuan ini kan kadang paling tidak ada dua muara ya. Pertama, pengetahuan bahwa semua teori sudah dilakukan misalnya. Nah, itu walaupun sudah dilakukan itu, ya minimal kan Anda punya pengetahuan bahwa semua teori yang tersedia itu sudah digunakan. Berarti nanti Anda harus punya ya punya atau akan punya upaya misalnya teori yang digunakan itu semuanya adalah teori-teori di ruang lingkup studi Islam. Tapi teori di ruang lingkup di luar studi Islam ada yang belum digunakan. Nah, jadi misalnya pun hasil mappingnya itu mengantarkan Anda pada pengetahuan bahwa semua teori sudah digunakan, itu kan membuka peluang Anda akan menggunakan teori di luar studi Islam. Atau yang kedua, tentu dengan mapping ini kita bisa menemukan bahwa ada teori tertentu yang belum digunakan, ya, utamanya dalam teori-teori di bidang studi Islam. Nah, peluang teori yang masih banyak untuk tafsir adalah teori-teori di linguistik. Ya.
Artinya Anda juga akan akan menyeberang gitu ya. Ketika mapping ini boleh menyeberang ke prodi bahasa Arab atau sastra Arab untuk mengetahui apakah sudah ada teori-teori yang digunakan dalam membahas ayat-ayat tentang gender. Kemudian yang ketiga, metodologi apa yang diterapkan. Oke, Pak, sebentar ya. Nah, ini yang utama ya, aspek apa yang belum disentuh. Ya, ya tentu ini sekali lagi menuntut Anda untuk sangat-sangat teliti ya di dalam melaksanakan mapping penelitian atau literatur review. Nah, ini contoh, bentar ya, perlu. Contohnya adalah penelitian tafsir Maqqasudi banyak membahas hukum keluarga, tapi belum banyak yang menelaah isu ekologi, misalnya gitu. Nah, disinilah adanya potensi riset gap. Seperti ya, seperti rasa gender masih atau dominan membahas tentang pemimpin perempuan, belum banyak yang membahas tentang apa mungkin peran di keluarga, peran di mana itu ya. Atau kalau mau dikaitkan dengan isu isu yang memang sekarang ya tentang kurikulum cinta dan juga ekologi misalnya peran perempuan terhadap apa isu ekologi misalnya itu uh, bisa dilakukan. Baik, kemudian nah ini contoh riset gap dari aspek metodologi. Nah, oh, ngapain? Nah, itu tentu ini baru salah satu contoh ya. Jadi dari aspek metodologi itu bisa dicari-cari gap-nya. Gitu. Misalnya menunjuk pada keterbatasan cara kerja ilmiah dalam penelitian sebelumnya. Contoh misalnya, sebagian besar penelitian tafsir masih bersifat deskriptif, analitis atau kritis. Ya. Belum ada yang komparatif atau belum ada yang eh, apa konstruktif dan sebagainya. Atau banyak kajian tafsir tematik atau tafsir moduli yang belum dihubungkan dengan realitas sosial atau konteks kehidupan atau belum dipertajam dengan analisis teori Maqqasudi. Nah, ini lagi aspek dari hal-hal yang bersifat metodologi. So, penelitian tafsir terkait isu ekologi umumnya belum memanfaatkan pendekatan interdisipliner. Nah, ini yang masih banyak peluang. Jadi tafsir-tafsir tematik itu masih jarang yang interdisipliner. Jadi masih monodisipliner. Jadi masih berkutat menggunakan disiplin keilmuan dalam studi Islam. Nah, artinya Anda boleh melacak tesis-tesis tafsir tematik yang masih monodisiplin, artinya masih bukan mono ya Pak, yang masih intradisiplin gitu.
Itu Anda gunakan. Atau sebaliknya, jadi ada tema-tema tertentu yang dia lebih dominan menggunakan multidisiplin, interdisiplin. Tapi belum ada yang menggunakan disiplin ilmu tafsir sendiri. Ya. Eh, misalnya tema-tema ekologi tadi, itu kan pasti multidisiplin ya, sosial, antropologi. Tapi yang mengkaji ekologi dari misalnya kaidah tafsir itu belum ada kemudian. Nah itu bisa peluang. Nah, artinya sekali lagi tapi ini harus pakai menggunakan jalan literatur review tadi. Ini benar-benar berbasis data, gitu. Bukan asumsi, anggapan atau perkiraan. Gitu. Karena kita tidak sedang memperkirakan cuaca, gitu. Tapi sedang akan penelitian sehingga datanya harus benar-benar lengkap. Nah, ini contohnya riset gap belum ada kajian tafsir ekologi yang dianalisis dengan teori Maqasidi untuk memahami nilai-nilai maqasid syariah dan maqasid Al-Quran terkait ayat-ayat tentang lingkungan. Ya, um, apa namanya? Uh, contoh riset gap dari aspek metodologi. Dari aspek teori nanti bisa. Kalau ini gap dari aspek konseptual atau objek kajian. Sebuah gap konseptual terjadi jika tema atau objek kajian belum dikaji atau belum dijelajahi atau dipahami dari dimensi tertentu. Ya, artinya ini soal pemfokusan terhadap dimensi. Misalnya tema-tema tentang Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sufi atau penelitian tentang Imam Ghazali lebih menyoroti sebagai tokoh sufi. Sementara beliau juga ada kitab tafsirnya dan juga dalam Ihya Ulumuddin Jilid 2 itu juga membahas tafsir Al-Quran. Nah, sehingga dimensi dimensi tertentu dalam baik itu tokoh maupun tema itu menjadi peluang. Ya, walaupun nanti harus dijelaskan di latar belakang masalah. Ya. Nah, ini banyak tentu ya. Ini banyak bisa Anda ini. Misalnya kalau siapa uh, siapa ya ini salah satu sufi ya. Kalau Syekh Al-Jailani juga sama ya, walaupun mungkin ada yang mengatakan tafsirnya itu bukan bukan hasil tulisan beliau, tapi adalah rangkuman dari murid beliau. Ya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu judulnya Al-Ghazali, misalnya Al-Imam Al-Ghazali Mufassiran. Lalu siapa lagi? Jadi tokoh-tokoh yang dikenal bukan mufassir gitu ya, tapi bisa diteliti karya tafsirnya. Nah, ini dari dimensi. Atau siapa lagi gitu ya. Atau tema-tema tertentu, misalnya tema-tema ya kalau yang sudah banyak kan tema ketuhanan atau mutasyabihat itu kan sudah umum ya. Tema apa eh, misalnya tema ya misalnya tema kenegaraan gitu ya. Tema kenegaraan tapi dikaji dari dimensi tafsir ya, yang mirip dengan tafsir tematik tentang cinta negara gitu. Ya intinya memainkan
dimensi-dimensi yang belum digunakan di dalam sebuah objek kajian. Oke, saya kira itu ya. Ini struktur nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Baik, saya kira itu ya tentang gap. Ya, tentang gap. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Anak Ya, kan dulu pernah menulis sebuah jurnal. Jurnalnya ya. dengan tema, bentar Ustadz, mengikis dan meluruskan stereotip perempuan selalu benar dalam tinjauan Islam menurut pandangan Al-Quran. Nah, Hmm. metodologi yang Anda gunakan itu kan metodologi review, literatur review kan. Kemudian kajiannya Anda gunakan kajian studi Islam. Dari sini Ustadz, konsep yang Anda gunakan ini cukup sulit Ustadz untuk membantah terkait stereotip tadi, anggapan bahwasannya perempuan selalu benar dikarenakan adanya kesetaraan gender. Padahal kan konsep benar atau salahnya itu kan dilihat dari argumen atau pandangan pendapat seseorang kan Ustadz. Tetapi ini merupakan hal yang sudah lumrah di kalangan laki-laki Hmm. membenarkan ucapan seorang perempuan walaupun itu salah Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Konsep yang harus digunakan untuk untuk hal ini Ustaz. Menarik ini. Bisa di-share nggak? Mana ini? Jurnalnya mana? Jurnalnya Tahun ini berapa? Tahun Ustaz, berapa? sebentar Ustaz. Apa Ya, Ustaz sambil tidak bisa menunggu. berbagi layar? Oh gitu, baik. Ya, tentu begini. Kalau tentang jargon tadi ya, atau bukan jargon apa ya? Pernyataan tadi kan itu sebenarnya sebuah fenomena sosial, ya. Fenomena sosial yang itu apakah berkaitan dengan makna kebenaran sendiri atau tidak itu kan apa ya mungkin tidak berkaitan, tapi hanya berkaitan dengan interaksi sosial ya, di mana memang pada faktanya gitu ya eh, itu dianggap benar karena kita harus mengalahkan gitu ya. Jadi bukan karena benar karena kebenarannya gitu ya, tapi itu karena aspek interaksi sosial yang kalau kita tidak mengalah itu mungkin bisa menimbulkan problem sosial yang lebih besar gitu ya. Itu kira-kira begitu ya. Artinya itu kan lebih kepada sosial yang pertama ya, itu aspek sosial. Jadi pendekatannya sosial. Lalu nanti pakai teori apa? Mungkin teori psikologi gitu ya. Mungkin ya. Karena apa? Itu kan melibatkan psikologi. Ya, psikologi bahwa ya kita harus memberikan pengertian yang lebih besar, ya, memahami lebih lebih banyak gitu. Nah itu barangkali itu ya. Jadi itu psikologi. Kalau mau pakai teologi ya nggak cocok, ya. Karena nggak ada dalilnya kan gitu. Ya mungkin ada apa namanya dalilnya itu yang apa bahwa mungkin dengan hadis bahwa Rasulullah apa ahsanuhum apa namanya ahsanuhum li ahli itu ya. Jadi ada indikasi bahwa dari hadis bahwa Rasulullah itu memperlakukan Allah dengan sebaik-baik perlakuan itu kan artinya di antara perlakuan adalah soal soal itu ya apa namanya mengalah atau apa gitu ya. Nah itu mungkin aspek teologinya begitu mungkin. Nah, artinya eh, kalau mau tadi yang mungkin yang saya belum melihat artikelnya tentu ya. Tapi kemungkinan dimensi teologinya mungkin belum muncul mungkin ya. Artinya apa? Artinya dari situ Anda bisa menguraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu ya. Bagaimana Rasulullah ya berbuat baik pada keluarganya, bagaimana sahabat, atau bagaimana ulama yang takut nikah. Ya bukan takut nikah, ya, maaf, mohon maaf, bro. Bukan. Tapi
tidak menikah karena saking sibuknya dengan apa taklif ya, takliful kutub itu. Ya, yang ikan itu ada kitabnya kan, al ulama al uzzab itu ya. Kemudian kalau dalam candaan ya dalam forum-forum bercanda lah gitu ya. Itu karena faktor itu ya kan kalau kalau menikah mungkin nggak akan lahir tuh Syekh Nawawi yang berapa kitab gitu ya, ratusan gitu. Nah itu barangkali dimensi yang mungkin belum disentuh. Ya. Itu kira Ustaz Firman ya. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Eh, mungkin gini, yang kemarin saya tugaskan itu ada nggak yang sudah sesuai dengan rencana finalnya untuk penelitian? Ada nggak? Jadi ada nggak yang kemarin mengerjakan tugas literatur review itu yang sudah sesuai dengan rencana penelitiannya yang sudah final? Gitu? Ada belum? Wah, belum ada. Jangan-jangan belum ada. Maksudnya kalau sudah ada, saya pengen bisa presentasi gitu. Atau presentasi aja, nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjadi volunteer ya, menampilkan apa yang sudah dikerjakan dari literatur review kemarin. Siapa? Atau saya panggil aja. Siapa? Mbak Anissa Luki. Anissa Luki, halo. Anissa Luki, mendengar saya. Oke, Kamalia Maulina. Ya, Ustadz. Kemarin sudah mengerjakan tugas itu, eh, literatur review atau mapping penelitian. Sudah, Ustadz. Coba bisa ini, bisa ditampilkan dan disampaikan, coba. Yang jurnal kemarin itu, Ustadz, ya kan? Ya, ya, ya. Bentar saya stop Hmm. share dulu. Oke. Ini pakai laptop kan, Kamalia? Iya, Ustadz. Sebentar ya, Ustadz. Oke, oke, silakan. Eh, Mana ya? Silakan, bisa nggak? Bisa share screen nggak, Kamalia?
Mana Kamalia? Ketemu belum filenya? Alhamdulillah. Ustaz, nih saya yang sudah siap filenya. Kalau Kamalia belum siap. Oh gitu. Oke, silakan. Yang siap dulu, coba. Silakan. Iya, duluan, duluan, Kak. Oke, Hawa Naswa ya, silakan. Oh, ya ini. Oke, oke. Oke, bisa disampaikan, silakan. Mic-nya masih mute. Apa, Hawa? Oh iya, lupa. Maaf Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini review singkat tugas bulan lalu, bulan September. Ustaz Azizan menyuruh kita untuk membuat peta pada tesis dan jurnal. Nah, di tesis dulu kali ya, Ustaz ya. Ya, ya. Di sini, di tesis ini saya ngambil dari IIKI sendiri tahun 2023. Kalau nggak salah, bisa nggak ya diklik ininya? Linknya. Heeh. Kalau klik kontrol dulu, langsung lah. Kontrol dulu. Nah, kontrol klik gitu. Ya, Pencet kontrol lalu klik. Ya. disalin aja Ustaz. Susah. Oke, ya. Itu kemungkinan baru cuma bab satu aja ya yang bisa Ya, diakses ya. nanti aja Ustaz ya, bukanya kita lanjut Oke, dulu oke, aja. ya. Nggak apa-apa ya. Ya, Dulu ya. di rumusan masalah ini ada dua, metodenya itu siapa ya namanya? Eh, aduh, nggak ada namanya lagi, harus buka ininya, filenya. Oke, nggak apa-apa nanti aja. Mm-mm. Pakai library research, pendekatannya di tafsir Maudhu'i, yaitu tematik. Sama ini, sama seperti saya juga memakai pendekatan Maudhu'i. Teori yang dipakai dalam tesis tersebut itu konsep Qalbun Salim dalam kajian tasawuf Islam, khususnya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bisa dilihat ya dari judulnya, Qalbun Salim dan relevansinya terhadap kesehatan mental. Saya mengambil ini karena sama, ini variabelnya kesehatan mental, saya pun judulnya tentang kesehatan mental. Hmm. Sama juga dalam pendekatannya memakai Maudhu'i, tafsir tematik. Lalu ya kesimpulannya, ternyata konsep Qalbun Salim menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ini menekankan hati yang bersih dari hawa nafsu dan sifat tercela serta ikhlas dalam menerima ketentuan Allah. Nah, konsep ini ternyata memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan mental. Jadi memang ada hubungannya, di mana keputusan hati dari Allah itu ya ternyata dapat menimbulkan stres, bahkan depresi. Sedangkan kesehatan mental itu ternyata bisa kita jaga melalui zikir, sikap sabar, penguatan, dan istiqomah dalam beribadah. Nah, mirip tipis-tipis lah ya, tapi tetap beda apa variabelnya. Variabel pertamanya itu kalau saya itu relevansi qanaah. Hmm. Nah, selanjutnya untuk jurnal, ini saya ambil dari KOF yang sudah terkenal, jurnalnya ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sinta 2. Saya mengambil, kalau nggak salah ini punyanya dosen IIKI deh. Kalau nggak salah. Hmm. Iya. Oke. Apa punya Bapak ya? Apa punya Bapak? Bukan, bukan. 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 Pokoknya
apa punya Pak Ahmad Syukron gitu. Pokoknya ini punya dosen Iki. Ya. Judulnya Hubungan Antar Islam dan Negara dalam Al-Quran. Said Qutb tentang tata kelola politik Islam. Mulai dari latar belakang, ada semua lengkap, volume, nomor, tahun, jurnal yang benar dan nggak bodong itu pasti dapat diakses ininya nih, dan HTTPS doi-nya. Hmm. Lalu pertanyaan penelitian, metode metodenya memang rata-rata kalau jurusan IAT saya baru tahu, Ustadz tolong luruskan ya. Ternyata kebanyakannya library research ya, betul Ustadz? Ya, betul. Ya, ya. Alhamdulillah. Dan pendekatannya ini memakai analisis tafsir pemikiran milik Said Kutubnya sendiri. Pakai teori Oke. simbotik dari Said Kutubnya, ya seperti itu. Dan kesimpulannya juga seperti itu. Udah cukup, Ustadz? Oh, bentar. Ini artikelnya kaitannya dengan kesehatan mental apa? Memang nggak ada, Ustadz, nggak ada kaitannya. Waktu itu emang harus ada kaitannya ya, Ustadz ya? Iya. Kalau nggak salah, pokoknya jurnal Sinta 2 aja. Oh, Oh, berat. oh, Iya, mungkin ya, mungkin saya mungkin belum sayanya yang kurang baca kali ya. belum saya mungkin ya, mungkin belum saya arahkan. Jadi maksud saya literatur literatur seperti ini itu Mm-mm. jurnalnya pun atau artikel jurnalnya pun harus sama dengan itu. Tapi ini mungkin waktu itu tahapannya adalah soal review dulu ya. Mungkin belum saya arahkan sesuai rencana temanya. Nah, cuma saya begini, saya inginkan saja bahwa untuk literatur review ke depannya adalah yang sesuai dengan rencana penelitian masing-masing, baik di tesis maupun di artikel gitu ya, Hawa ya. Baik, tapi itu nggak apa-apa karena mungkin waktu itu tugasnya adalah yang penting literatur review dari tesis dan artikel jurnal Sinta Iya, 2. iya, 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 Oke. baik Ustadz. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Hawa Naswa. Kamila tadi sudah siap, silakan di share. Ya, Ustadz. Kamalia ya Kamila, Kamalia. Ya, silakan. Kembali. Ini Ustadz. Oke, Jadi ya. judul penelitian anak kan fenomena gulu dalam penghormatan santri kepada kiai. Analisis Oke. ayat-ayat Quran tentang ta'zim dan batasan taat. Ini sebenarnya yang mirip sekali itu sulit Anda dapatkan Ustadz. Jadi ini yang mirip-mirip sedikit gitu Ustadz yang berhasil Anda dapatkan. Kalau Oke. dari Oh. tesis itu eh, adalah sikap takzim santri salaf kepada kiai. Biarpun ini sebenarnya belum masuk ke ini Ustadz fenomena gulunya. Dulu, ya. Anda belum dapat Ustadz gitu intinya. Oke, oke, ya. Nah, Allah. cuman karena ini kan karena kebutuhan tugas jadi tetap Anda masukkan. Eh, Ya, Kemudian ya. juga yang kedua itu kan dari artikel jurnal. Di situ juga yang mirip-mirip dengan apa yang mau Anda teliti itu adalah jurnal tentang apa nih pragmatic analysis between santri gestures and kiai's teachings in a film entitled Sang Kiai. Jadi Hmm. mirip-mirip karena santri gestures. Ya, betul, Jadi betul, ya. itulah yang Ana masukkan gitu Ustaz. Tetapi jujur saja kalau fenomena gulu yang menjadi apa namanya pembahasan Ana itu belum ada Ustaz gitu. Belum dapat.
artikel ini metodenya kualitatif deskriptif, pendekatannya pendekatan kualitatif. Teorinya yang pertama ada teori pragmatik, mengacu pada prinsip bahwa bahasa, termasuk gesture dan bahasa tubuh digunakan untuk menyampaikan makna dalam konteks sosial. Kemudian gesture santri dianalisis sebagai speech act nonverbal, yaitu tindakan komunikasi yang menyampaikan penghormatan, ketaatan, dan penyerahan diri kepada kiai. Kemudian teori kedua itu ada teori semiotika, yaitu gesture, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dipandang sebagai tanda-tanda simbolik yang mempresentasikan nilai, norma, dan ajaran kiai. Menggunakan pendekatan semiotik untuk menafsirkan makna gesture dalam konteks budaya pesantren. Terus ada teori pendidikan pesantren dan teori hubungan guru-murid dalam Islam. Gitu, Ustaz. Ada Oke, 4 teori, Ustaz. ya. Ini bagus nih sebenarnya temanya. Tapi belum nemu ya yang hulu atau mungkin kata kuncinya diganti gitu ya Pak. Kalau sekarang apa kemarin? Feodal ya. Apa, Ustaz? Feodalisme di kalangan Oh, feodalisme. feodalisme di kalangan pesantren mungkin nanti coba kata kuncinya seperti itu ya. Oh iya, Ustaz, insya Allah Ini nanti menarik akan ini dicari. siapa Kamalia. Eh, dan saya kira bisa lebih kalau sekali lagi begini. Jadi ini kan baru contoh dan baru sekedar tugas ya. Nah, untuk kebutuhan penelitian satu tadi, jadi Kamalia dan tadi siapa? Naswa ya? Ya, Hawa Naswa ya. Itu harus melacak semua judul tesis. Ini siapa coret-coret ini? Oh, Mas Herman apa coret ini? Ustaz Herman kayaknya. Jadi apa namanya? Semua judul tesis tentang ya bisa hulu atau feodalisme nanti ya, lalu interaksi santri dan kiai gitu ya. Itu harus Anda buat seperti ini, siapa Kamalia ya. Jadi ini semua tesis harus Anda buatkan seperti ini, gitu ya. Sama juga tadi seperti Hawa, semua yang berkaitan dengan apa tadi Hawa tadi rencana penelitiannya Kona'ah, Ustaz. Konaah ya. Jadi semua Konaah dan relevansinya dengan apa? Dengan kesehatan mental. Relevansinya dengan kesehatan mental. Oke. Jadi hal-hal yang berkaitan pertama dengan Konaah atau derivasinya atau istilah Indonesianya atau bahkan Inggrisnya gitu. Kona'a atau apa gitu ya. Itu harus dicari semua tesis, khususnya tesis ya. Kalau artikel tentu nanti paling tidak yang 5 tahun terakhir kalau yang artikel. Jadi kalau tesis semua, kenapa? Karena sekarang kita tujuannya mapping dulu. Tadi untuk menentukan research gap. Walaupun tadi kalau kedua ini sepertinya sudah dapat research gap-nya ya. Pertama hulu dalam penghormatan santri itu memang saya juga belum dapat ya atau belum pernah membaca lah minimal ya. Cuma perlu dilihat dulu nih siapa Kamalia ya. Iya, Demikian Ustaz. juga Insya Allah. Hawa Naswa itu Qanaah dan relevansinya itu sudah menggambarkan riset gap, sudah kebaruan di situ. Kalau dipotong satu-satu sudah banyak ya, Qanaah sudah banyak, kesehatan mental sudah banyak. Nah, ketika direlevansikannya mungkin belum ada. Sama juga hulu sudah banyak, lalu penghormatan santri juga sudah ada, ya, tinggal penggabungannya. Nah, untuk Kamalia itu nanti saya sarankan juga selain nanti melacak dari tesis prodi tafsir, itu juga tesis prodi ini antropologi, ya, atau ilmu sosial yang barangkali ada yang membahas ya. Mungkin sejak kasus kemarin itu kemungkinan banyak ya, banyak yang menulis itu ya di fisip
UI kemarin ada yang menulis itu terkait apa interaksi santri dengan kiai itu. Ya, barangkali artinya bahwa kemudian Kamalia nanti bisa banyak banyak opsi dari teori-teori gitu ya yang sudah ditulis. Karena ini sudah masuk ke unsur sosial, ya, sosial bahkan antropologi. Jadi sudah bagus ada tadi yang di artikel ya, yang ada semiotik ya. Nah, tinggal apakah Iya. simbol itu kan perlu validasi gitu ya. Validasi dari sisi teologi, artinya dari sisi ilmu agamanya hulu itulah ya apakah tepat atau tidak. Ya nanti dikaitkan misalnya apa Rasulullah pernah melarang apa itu ya? Pernah melarang tetapi juga pernah mendiamkan ya. Kalau nggak salah melarang untuk apa ya? Cium apa gitu kalau saya lupa. Tapi mendiamkan orang yang mengambil bekas minumnya untuk diminum gitu. Sisa airnya untuk diminum bahkan untuk diusap-usap gitu ya. Nah itu untuk menelaah dari sisi teologi. Eh, dan artinya eh, Kamalia dan Hawa saya kira kalau sudah fokus di tema itu ya tinggal tadi melanjutkan ya. Jadi mulai hari ini ya barangkali ya lacak satu persatu ya. Khususnya tesis itu harus semua supaya dapat memetakan itu. Walaupun sebenarnya sudah menemukan resepnya. Tapi paling tidak untuk melacak apakah teori-teori yang sudah digunakan itu eh, apa namanya eh, apakah saya akan gunakan lagi tapi dengan tadi dengan angle yang berbeda gitu ya atau Anda akan menggunakan teori baru. Demikian juga Naswa ya. Apa melacak semua tesis yang berkaitan dengan apa kesehatan mental ya. Eh, lalu dari apa tadi kona'ah. Nah itu saya yakin tidak terlalu banyak ya. Kona'ah dan kesehatan tidak terlalu banyak. Oke, saya ingin sedikit coba naik naik dulu siapa Kamalia ke pendekatan tadi, ke metode, Metode tesisnya atau yang jurnal, Ustaz? yang tesis. Terus. Ini, Ustaz. Oke. Mungkin naik lagi biar metodenya di sini. Oke. Enggak maksudnya metodenya sampai sini. Hmm. Oke. Mana sih? Kok saya nggak bisa? Ini Sampai sini. metodenya atas. Ya. Oh, Oke begitu. Oke, sip. Oke. Nah, baik. Ah, mungkin saya sudah jelaskan di temuan pertama dulu ya. Sebentar. Baik. Nanti untuk dipahami bersama ya. Eh, Pertama metode itu kan memuat. Kok saya nggak bisa. Terus. Oke, tadi ada pertanyaan di chat ya, nanti saya akan jawab bentar ya. Ini saya mau coba tapi pen saya agak berfungsi. Baterainya mungkin habis. Oke, jadi nanti pendekatan itu ya, bentar. Oke, jadi metode oh, apa? Ya, lah.
Metode jadi ada dua untuk metode itu, nanti ada jenis. Nah, jenisnya itu apa? Field research atau library research. Ya, kemudian datanya adalah data kualitatif. Jadi kualitatif itu adalah data ya, bukan pendekatan. Enggak. Bentar, Pak. Yang kemarin, jawab. Ya, eh, apa namanya? Format kurang. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Kemarin itu ya, udah. Nah, ini tentu, jadi kita mencari dari tesis, dari artikel itu bukan menjadikan mereka sebuah rujukan otoritatif, bukan. Tapi mencari apakah yang mereka tulis itu ada yang kurang atau ada yang tidak tepat, gitu ya. Lalu kita akan, kalau tidak tepat, berarti saya akan menyajikan yang tepat, nanti dengan rujukannya dari kitab-kitab tafsir yang utama itu, yang ditulis oleh para ulama al-ajillah itu ya. Nah, artinya ada dua posisi. Pertama, posisi referensi, rujukan itu tetap kepada kitab tafsir. Ya. Sementara kalau yang terdekat itu sebenarnya bukan dalam konteks menjadikan rujukan, tetapi menjadikan patokan apakah penelitian mereka itu ada yang kurangkah, ada yang belum ditelitikah, atau ada pendekatan yang tidak dilakukan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bukan semakin dekat lalu semakin otoritatif, bukan ya tentu ya. Kalau soal otoritatif bukan nanti soal ukuran kebenaran. Ya. Jadi sejauh mana dia dari aspek logis benar, dari aspek teologi benar, dari aspek apalagi gitu ya. Nah, jadi maka ada dua. Nah, prinsip dari kajian pustaka itu bukan dalam rangka mencari rujukan yang otoritatif ya, tapi dalam rangka mencari gap tadi, mencari apa yang belum. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulang penelitian yang sama, gitu ya. Jadi kita tidak mengulang apa yang ditulis oleh para penulis tesis sebelum kita. Itu ya tujuan dari kajian pustaka. Makanya itu tesis dan artikel. Ustaz, kenapa bukan kitab? Nah, karena beda ruang lingkup atau beda kamar gitu ya. Jadi kitab itu sebagai rujukan. Ketika nanti proses analisis, ketika misalnya Anda mengatakan tulisan tesis tahun 2020 di UIN ini oleh mahasiswa A tidak tepat. Kenapa? Oh, karena di dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kalau seperti ini. Nah, jadi ketika menganalisis itu kita mencari rujukan yang otoritatif untuk menganalisis, gitu. Nah, sementara untuk mencari gap yang belum itu kan nggak mungkin dari kita, karena kita memang tidak ditujukan untuk apa? Untuk menyelesaikan problem yang ada di konteks zaman kita, gitu kan. Kita kan membahas dasar-dasar ya, misalnya kalau tafsir ya dasar-dasar dari
dari pengetahuan tafsir terkait ayat itu ya. Misalnya kalau ayat ketuhanan ya dasar-dasar ketuhanan. Tapi kan kalau penelitian sekarang misalnya kenapa masyarakat yang mengaku bertuhan tetapi tetap terjadi kerusakan, tetap terjadi orang maling, orang kriminalitas gitu. Nah, itu kan nggak dibahas oleh kitab-kitab sebelumnya gitu kan. Karena memang mereka hanya menyediakan informasi pengetahuan dasar tentang uh, apa ajaran-ajaran keagamaan. Tapi kan kalau penelitian biasanya soal kenapa terjadi ini dan seterusnya. Itu ya kira-kira ya. Jadi sekali kalau otoritas itu tetap kalau kita istilahnya kitab babon gitu ya. Kitab babon di tafsir ya itu kitab-kitab itu ya. Yang sudah memang kita sudah menjadi otoritas mereka ya. Sementara untuk mencari gap itu kan kita nggak mungkin mencari gap dari tafsir Ibnu Katsir. Misalnya apa yang belum dibahas Ibnu Katsir? Ya banyak, karena memang bukan masalah nggak dibahas atau enggaknya, tapi karena memang tujuannya berbeda. Gitu ya. Karena memang Ibnu Katsir nggak pernah membahas bagaimana fenomena hulu antara santri dan kiai. Ya, dulu belum ada santri kiai dulu kan. Apa namanya? Ya itu soal itu aja. Gitu. Jadi tapi kalau soal otoritas itu tetap sumber informasi yang otoritatif tafsir ya tetap kitab-kitab itu. Itu kira-kira ya Mas siapa Mas Muhammad Nurul Haq. Ya. Jadi membedakan antara kajian pustaka dan sumber data, nah, gitu. Sumber data. Baik, ini sudah setengah 11 ya. Nanti begini, pekan depan insya Allah nanti saya jadi silakan tugas ini yang seperti ini tolong dilanjutkan sesuai rencana masing-masing. Artinya tambahkan lagi. Jadi kalau bisa mungkin ya tiap hari satu gitu ya, atau tiap minggu ditarget lah gitu, supaya Anda dapat segera mendapatkan eh, apa, segera mendapatkan informasi yang lengkap ya, tentang tesis yang berkaitan dengan tema Anda dan juga artikel jurnal. Yang ini nanti akan menjadi bahan pada kajian pustaka gitu. Yang tentu tidak semuanya nanti dituangkan karena hanya yang 5 tahun terakhir. Tapi kan untuk mengetahui sampai mana yang dulu itu sejauh mana, bagaimana kan Anda harus tahu semua. Jadi kalau kemudian kalau yang dilakukan Kamalia ini mungkin terlalu banyak mungkin kalau nanti kalau terlalu banyak takutnya nanti bisa banyak menguras energi. Tapi yang penting tadi metode itu apakah library atau field, lalu kemudian kualitatif, lalu deskriptif atau analisis atau komparatif, ya, lalu pendekatan. Sekali lagi pendekatan itu apakah keilmuan ya, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, pendekatan linguistik, lalu teori. Ya, itu aja saya kira yang penting ya, supaya mengetahui ya apa yang sudah dilakukan. Baik, Baik, Ustaz. terima kasih untuk Kamali dan Maulina. Insya Allah pekan depan tolong siap-siap ya yang baik yang mau volunteer maupun yang saya panggil nanti begitu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Sudah tanggal 11. Terima kasih. Sebentar Ustaz, saya untuk minggu depan itu masih di hari Mas Ustaz. Seperti jam gimana? sehari ini. Untuk minggu depan itu masih jam pagi hari ini kan Ustaz masuknya. Atau Iya, sudah iya. fix. Jadi gini, saya masih mengatur antara kelas ini dan kelas S3. Jadi yang hari ini yang kelas S3 saya kasih tugas sama dengan review juga karena mereka juga itu. Jadi nanti kalaupun minggu depan saya masuk seperti ini ya pagi, tetap pagi jam 8 segini ya. Tetap pagi. Kalaupun kemudian saya tugaskan untuk lebih memperbanyak lagi yang
Itu intinya kan pada akhirnya eh, kita masih ada sampai berapa pertemuan ya, sekitar 5 atau 6 ya kalau nggak salah ya. Nanti di akhir nanti kita akan langsung fokus pada, atau sekitar 4 pertemuan terakhir kita fokus pada proposal supaya masing-masing Anda itu sudah bisa mencapai output yang kita inginkan, yaitu proposal. Gitu ya, Ustaz ya. Baik, ini masih saya screenshot untuk data ini. Oke, oke. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.